Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Bawaslu Kabupaten Banyuasin? Kembali kita di podcast perdana ini kami menghadirkan bincang-bincang santai terkait pengawasan pemilu. Di edisi perdana ini kami akan mewawancarai salah satu orang nomor satu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, yaitu Ibu Siti Kholijah. Bu Siti Kholijah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Abidin. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini kabarnya, sehat walafiat? Alhamdulillah hari ini sehat, bisa melakukan aktivitas seperti biasa Pak Abidin. Oke Bu Ketua. Ya. Hari ini merupakan hari perdana kita melakukan podcast Begesah Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Ya. Dan memang sudah kita rancang untuk di bagian pertama ini kita akan mewawancarai Ibu Ketua selaku orang nomor satu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Nah, kita ketahui bahwa ya kan Bu Ketua ya, Bu Ketua ini kan sebelum di Bawaslu itu sudah pernah di KPU ya kan. Ya, nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Ibu Ketua untuk berminat untuk terjun langsung ke dunia pengawasan pemilu ini? Ya, alhamdulillah kemarin sebelum 2 tahun ini kami sudah berkiprah menjadi penyelenggara Pak Abidin. Itu menjadi anggota KPU Kabupaten Banyuasin periode 2019-2023. Alhamdulillah juga kemarin kita bisa ikut seleksi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Adapun motivasi untuk menjadi penyelenggara adalah yang pertama karena memang dari dulu sekali itu memang tertarik dengan kepemiluan. Kalau masih jadi mahasiswa itu kalau melihat adanya hari pencoblosan atau hari H pemilu itu kita sering melihat kawan-kawan yang berseragam atau KPPS ya, itu penasaran sekali kalau saya dulu. Ini gimana ini caranya mau jadi penyelenggara gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya banyak belajar membaca, kemudian bertanya dengan teman-teman ya kan, melihat juga pertama kali saya tertarik itu untuk menjadi panitia pemilihan kecamatan. Oke, siap. Itu pengalaman ikut penyelenggara pertama kali. Tapi sebelumnya saya juga pernah menjadi pemantau ketika 2009 kurang lebih gitu. Itu menjadi pemantau pemilu, mencatat hasil pemilu dan saya laporkan ke tim yang ada di kecamatan. Itu pertama kali. Kemudian 2017 itu ikut seleksi PPK, tapi kurang beruntung waktu itu. Ya. Soalnya kami pernah dengar juga kisah seperti itu Bu Ketua ya. Jadi nggak lulus di PPK, tapi lulusnya di KPU langsung. Iya, Masya Allah. Jadi bisa diceritakan sedikit Bu Ketua itu? Iya, 2017 ikut seleksi PPK, tapi belum berhasil ketika itu, sehingga kita hanya melihat atau partisipasi sebagai pemilih saja. Lalu 2018 akhir ketika ada pengumuman seleksi kabupaten, KPU kabupaten, saya ikut di situ. Kemudian adakah momen yang penting dalam perjalanan hidup Anda yang membentuk pandangan Anda terhadap demokrasi dan integritas pemilu nih Bu? Kira-kira apa sih momen penting dalam kehidupan ataupun perjalanan kepemiluan yang Ibu alami? Ya, momen-momen pentingnya mungkin ketika di KPU ya. Ketika itu sudah, ketika kita yang namanya belajar itu adalah kita belajar saat kita praktek. Siap. Kalau masih membaca, masih menggunakan teori, belum terasa. Ya, kalau bahasa Palembang belum terasa iwaknya Pak Abidin. Ya. Jadi learning by doing Bu ya? Iya, jadi learning by doing. Saya kan basicnya guru gitu kan. Jadi learning by doing. Jadi kita belajar sesungguhnya ketika saya sudah berada menjadi anggota KPU. Di sana banyak sekali momen atau pengalaman-pengalaman, terutama waktu itu saya pertama kali menjadi koordinator ketua divisi ya data dan informasi. Jadi di situ mengelola tentang data pemilih, di mana banyak sekali misal data pemilih sudah TMS misalnya meninggal dunia, tapi itu masih muncul lagi ketika keluar DP4 atau DPT Bu ya? Ya, atau DPT. Jadi itu adalah tugas yang sangat berat juga untuk kawan-kawan di KPU
untuk menyisir data-data TMS, ya kan. Kemudian kalau bagian yang momen penting lagi ketika kita distribusi logistik. Nah, di situ momen sangat penting sekali bagi KPU dan Bawaslu. Kalau KPU ini yang menyelenggarakan, Bawaslu ini adalah yang mengawasi seluruh proses tahapan logistik, mulai dari persiapan, ya kan, perencanaannya, persiapan, kemudian ada packing, kemudian ada distribusi, sampai ke TPS dan nanti kembali lagi ke KPU. Siap. Iya. Nah, situ sangat urgent untuk perencanaan yang sangat matang. Karena kalau apalagi dengan geografi ya, geografi Banyuasin ini terbagi jadi dua, ya kan? Ada perairan, ada bagian daratan. Nah, bagian perairan ini yang cukup menantang bagi penyelenggara, terutama perencanaan distribusi. Karena nanti dari angkutan transportasinya darat, lalu nanti pindah ke transportasi air. Gitu, ya. Mungkin Pak Abin pernah ya? Ya, kita mengalami langsung Bu ya, bagaimana proses. Itu cukup lumayan ya kan, menyisiri sungai-sungai, sudah sungai yang besar masuk ke sungai yang kecil ya kan, harus dipindahkan ke perahu yang kecil juga. Benar. Nah, itu tantangannya, di mana memang sejak 2019 untuk kotak suaranya itu adalah kotak yang habis sekali pakai, dari karton duplex ya kan. Jadi itu harus benar-benar dikemas agar tidak terjadi kerusakan terhadap logistik. Iya. Nah, Bu Ketua, tadi Bu Ketua membicarakan masalah teknis, kemudian pengawasan. Nah, Ibu Ketua kan memiliki pengalaman di KPU dan di Bawaslu. Kira-kira apakah ada korelasi yang baik antara jadi KPU dengan pengawas ini, dua mata uang ataupun menjadi kekuatan bagi Bu Ketua, maksudnya seperti itu. Bagaimana Bu Ketua bisa menjelaskan seperti itu? Ya, alhamdulillah dengan adanya pengalaman di KPU itu menjadi modal bagi saya, terutama sekarang menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin untuk memanage tentang pengawasan. Karena saya pernah mengalami menjadi yang menyelenggarakan, sekarang untuk mengawasi ini lebih ke lebih ada prepare kita untuk mengingatkan kepada rekan kita, kepada mitra kita KPU ya kan, untuk himbauan segala macam itu sudah kita lakukan sejak dini. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian masa lalu tentang logistik yang kurang baik, itu diperbaiki mulai dari pemilu 2024 sampai pilkada 2024, sehingga ada perbaikan di situ Pak Abidin. Dengan adanya perbaikan tentu kualitas pemilihan di Banyuasin ini jauh lebih baik. Kalau kita ketahui 2019 itu kan zona merah ya Bu Sekarang 2024 alhamdulillah Banyuasin itu menjadi zona hijau. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu efek dari KPU ke Bawaslu begitu ya. Mungkin ya. Nah, Bu, di balik ini kan ada pepatah nih, di balik laki-laki yang kuat ada wanita yang kuat pula di belakangnya. Demikian juga dengan Bu Ketua kan, di balik perempuan yang hebat tuh ada laki-laki yang hebat di belakangnya. Kira-kira bagaimana peran keluarga dan lingkungan terhadap yang mendukung tugas Bu Ketua sebagai Ketua Bawaslu? Bagaimana kira-kira Bu Ketua? Peran keluarga tentu sangat penting Pak Abidin. Karena dengan dimulainya saya dilantik tanggal 19 Agustus 2023, itu artinya saya menyerahkan jiwa dan raga saya untuk mengabdi secara penuh waktu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Keluarga juga penting, tapi saya harus menomorsatukan tugas dan kewajiban saya selaku ketua sekaligus anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah dukungan keluarga ini sangat full, sehingga saya melakukan aktivitas apapun ini sangat didukung oleh suami, oleh anak dan keluarga lainnya, sehingga tidak ada hambatan. Kalau dari keluarga kita semuanya sudah tahu, mungkin anak saya, uminya nggak pulang sampai malam, sampai berapa hari, sampai berapa minggu ya kan. Alhamdulillah diikhlaskan untuk bekerja penuh waktu. Jadi tidak ada problem untuk dari keluarga. Jadi sehingga saya selaku pribadi ini memaksimalkan waktu saya, tenaga, pikiran ini khusus untuk
kemajuan ataupun pengawasan di Kabupaten Banyuasin, mulai dari internal ya kan, mulai internal, kemudian adanya koordinasi dengan stakeholder, kemudian memanage bersama teman-teman pimpinan lainnya ini bagaimana agar seluruh pengawas kita kemarin di pemilu 2024 maupun di pilkada ini bisa sukses melakukan pengawasan, mulai dari persiapan ya kan, persiapan pemilu, kemudian sampai kemarin terakhir kita ada sengketa ya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alhamdulillah semuanya sudah terlewati kalau sekarang. Alhamdulillah Bu ya. Jadi pemilu dan pilkada berjalan dengan baik. Nah, di pemilu kan kita ketahui bahwa saat itu yang memegangnya Pak Meredi. Kemudian di pilkada Bu Ketua, bagaimana sih perasaan Bu Ketua? Ini agak lebih apa ya? Lebih menelisik secara emosi saja. Ketika terpilih menjadi ketua, itu bagaimana perasaannya Bu Ketua? Ya, yang namanya kita sebagai insan yang sudah tentu punya pengalaman, insya Allah, yang tentu saja sudah diberikan bekal-bekal, ya kan, pengetahuan tentang pemiluan. Setiap orang tentu harus siap. Ya kan, setiap orang itu harus siap ketika kita diamanahkan untuk memimpin. Karena sebenarnya ada perbedaan antara ketua dan kepala. Siap. Ya kan, kalau ketua ini menuai. Di jajaran Bawaslu kita keputusan tertinggi itu diambil dengan rapat pleno. Jadi itu kalau ketua ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi kolektif kolegial. Tapi kalau kepala, misalnya kepala OPD atau apa, itu bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi di situ saya berangkat, insya Allah Bismillah gitu kan. Kawan-kawan mengamanahi saya menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Ini memberikan, insya Allah memberikan energi yang baru di Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Dan juga tentu saja teman-teman yang lain ini sangat mensupport untuk sama-sama memanage daripada pengawasan di Kabupaten Banyuasin. Siap Bu Ketua. Nah, kan begitu Ibu Ketua terpilih sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin, kira-kira pasti nih punya ingin ada capaian-capaian. Kira-kira capaian-capaian apa yang ingin Ibu capai ketika menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin kira-kira seperti itu? Tentu saja kita selaku ketua maupun anggota atau seluruh ya kan, seluruh pegawai baik PNS, P3K ataupun, tentu pertama menginginkan lembaga ini menjadi lembaga yang terpercaya oleh masyarakat. Itu misi yang harus kita genggam sejalan dengan misi lembaga, ya kan. Tentu harus kita junjung tinggi itu. Harus kita bagaimana kita melaksanakan atau mencapai daripada misi tersebut, tentu dengan melakukan visinya. Satu, meningkatkan kualitas mungkin dari segi pengawasan dan pencegahan, ya kan. Kemudian meningkatkan lagi kualitas penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan cara mungkin mengikuti giat-giat Bintek, ya kan. Kemudian adanya penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur undang-undang maupun peraturan yang ada di Bawaslu. Kemudian dari sisi kalau ada sengketa kita harus menyelesaikan. Nah, ini visi yang harus dicapai sejalan dengan visi dan misi Bawaslu. Terutama nantinya ada peningkatan kualitas SDM itu sendiri, ya kan. Karena kalau SDM kita baik, SDM kita sudah bagus, insya Allah lembaga kita akan baik. Dan itu kalau SDM-nya berintegritas, tentu lembaganya akan menjadi terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Oke, siap Bu. Nah, kira-kira apa Bu Ketua tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu Banyuasin dalam mengawasi setiap tahapan pemilu di wilayah Banyuasin? Kita ketahui bahwa wilayah Banyuasin ini wilayah yang luas, lebih dari 70-80% itu perairan. Kira-kira tantangan terbesarnya apa nih Bu Ketua? Ya, itu tadi sudah disebutkan mungkin ya. Pertama memang tantangan terbesarnya adalah geografis. Geografis kewilayahan daripada Kabupaten Banyuasin itu sendiri, di mana wilayah kita ini
dari infrastruktur, ya Siap. kan, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita penyelenggara. Jalan mungkin masuk-masuk ke kecamatan itu masih ada yang aksesnya susah. ya aksesnya masih ada yang susah. Kemudian ada juga infrastruktur sinyal yang masih gitu kan. Ya. Kemudian kita ini berada di jalan lintas Sumatera ya. Nah, jalan lintas Sumatera ini akses satu-satunya ya kan yang juga kita lalui sebagai pengawas. Nah, ini juga menjadi tantangan, sering macet ya kan. Ya. Seperti kejadian 2019 kan itu sebenarnya faktornya Bu ya. Jadi logistik. Harusnya suplai logistik tadi misalnya 1-2 jam itu bisa berhari-hari dikarenakan macet ya seperti itu, sehingga keterlambatan 2019 itu terjadi seperti itu Bu Ketua. Kemudian tantangan selanjutnya ini hambatannya mungkin juga kurangnya SDM. Benar. Karena di kita ini kalau sekarang alhamdulillah kita sudah satker ya kan. Sudah banyak ASN, semuanya sudah dilantik. Kalau kemarin ini masih belum cukup SDM-nya, masih sangat sedikit sekali. Kemudian kurang juga masih. Salah satunya contoh kita satu TPS itu hanya satu pengawas. Nah ini satu desa hanya satu PKD, pengawas kelurahan desa, sehingga untuk menjangkau misalnya satu desanya itu cukup luas wilayahnya, tentu tidak tercover oleh satu orang. Benar. Contoh misalnya saat verifikasi atau coklit oleh Pantarli coklit oleh Pantarli. Ini Pantarlinya banyak ya kan, berapa orang dengan satu PKD. Nah SDM kita hanya satu. Pengawasnya PKD-nya hanya satu orang. Nah ini cukup menjadi tantangan, namun ini tidak menjadi hambatan untuk menghalangi tugas daripada kita sebagai pengawas pemilu. Semuanya terus dilakukan usaha-usaha sebisa mungkin, pokoknya semuanya diawasi gitu kan. Nah itu mungkin itu beberapa tantangan dan hambatannya. Kan di dalam proses pengawasan itu kan kita tidak bisa hanya melibatkan diri kita sendiri Bu ya. Itu perlunya koordinasi dan sinergi dengan lembaga yang lain. Kira-kira bagaimana sekarang capaian Bawaslu dalam membangun sinergi antara Bawaslu dan stakeholder yang ada di Banyuasin Bu Ketua? Ya alhamdulillah kita untuk hubungan yang baik itu kan dengan stakeholder ini sudah terbentuk dari pemilu kemarin. Ada kita selalu melakukan koordinasi terutama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin, dan alhamdulillah sudah disambut sangat baik oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan adanya dana hibah ya kan untuk pelaksanaan pilkada. Itu semua sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian ada koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian kejaksaan, semuanya terlibat, pengadilan juga. Karena di Bawaslu ini tentu banyak sekali melibatkan stakeholder. Kalau dengan pemerintah daerah hubungannya satu, kita untuk jajaran di sekretariat ya kan itu ASN pemerintah daerah yang tentu ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sekretariat di kecamatan. Kemudian dengan Polres ini setiap kali ada giat kita selalu melibatkan Polres Banyuasin, karena di Bawaslu juga ada kelompok kerja. Ada ada pojja misalnya Sentra Gakumdu yang terutama ya kan. Ini adalah garda terdepan dalam penanganan pelanggaran. Gakumdu ini kan terdiri dari Bawaslu unsurnya, kepolisian dan kejaksaan. Nah ini kolaborasi yang sangat baik, dan alhamdulillah terima kasih kita ucapkan juga kepada Kapolres Banyuasin, kepada Kejari, semuanya support kita dalam pemilu dan pilkada dengan menugaskan petugas-petugas kepada di Bawaslu Banyuasin di sentra Gakumdunya, sehingga dalam proses penanganan pelanggaran kita bisa berkolaborasi menyelesaikan seluruh misalnya laporan-laporan yang masuk. Nah itu sudah kita lakukan, sehingga hubungan-hubungan ini tentu satu lagi pasti dengan KPU dong. Iya kan. KPU kita menjalin kerjasama yang sangat baik.
terutama untuk pengawasan kita selalu koordinasi tentang tahapan, karena kita seyogyanya ini mengiringi langkah daripada KPU. KPU siap. Kalau KPU melaksanakan tahapan logistik, maka kita akan mengawasi, dan itu butuh kerjasama yang sangat baik sama penyelenggara. Kalau tidak, semuanya akan kacau, Iya, gitu kan. Kemudian dengan KPU, dengan TNI juga sebagai pengaman di daerah kita, gitu kan. Siap. Dan dengan pengadilan mungkin ada terkaitan juga dengan sentra gakumdu tadi, mungkin ada persidangan kalau ada tindak pidana dan sebagainya. Ini sudah kita bangun kolaborasi tersebut, dan koordinasi itu sudah berjalan sampai sekarang, insya Allah. Siap, mantap Bu Ketua. Nah, kan penyelenggaraan sudah bagus, penyelenggaranya bagus, kemudian kita melakukan koordinasi sinergi yang bagus dengan stakeholder. Tapi kan segala sesuatu itu butuh yang namanya partisipasi masyarakat, ya kan, untuk mengejawantahkan keberhasilan dari pemilu tersebut. Nah, kira-kira apa Bu ini strategi Bawaslu dalam untuk menaikkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya, kalau partisipasi masyarakat tentu wajib, Pak Abidin. Ya kan, tidak ada pemilu kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Benar. Siapa yang mau milih? Iya, benar. Karena kita memilihnya secara langsung sesuai dengan prinsip demokrasi kita. Kalau untuk partisipasi masyarakat ini, kita sudah melakukan berbagai cara, ya kan. Di awal-awal mungkin kita ada sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini baik tentang hari H pemilihannya, mengajak masyarakat untuk memilih, kemudian mengajak masyarakat untuk menolak berita hoax, gitu kan, kemudian menolak money politik. Ini sudah kita gaungkan melalui media sosial kita. Kemudian kemarin kita punya program Goes to School, ya kan, ada beberapa sekolah yang kita datangi, contohnya MAN 1 Banyuasin ya. Kemudian SMA Negeri 2 Betung. SMA Negeri 2 Betung. Kemudian kita ke Sembawa juga. Nah, itu contoh beberapa upaya yang kita lakukan agar sosialisasi tentang pengawasan ini melibatkan masyarakat ini bisa diterima. Siap. Karena kita sebagai pengawas itu tadi SDM-nya cuma satu di daerah, di desa, ya kan, satu PKD, satu desa. Yang penduduknya kadang ada yang lebih dari 1.000, ada yang kurang dari 1.000, tentu tidak terjangkau dengan satu orang. Nah, dengan melibatkan masyarakat ini sebagai pengawas yang berpartisipasi dalam pemilu, ini tugas kita alhamdulillah lebih ringan. Lebih ringan, Bu Ketua, karena kemudian kita juga membuka posko-posko, ya kan, kalau ada aduan atau apa. Nah, masyarakat ini berperan ketika ada kecurangan. Siap. Jadi mereka yang melapor, ya? Iya, masyarakat bisa melapor, ya, melapor langsung ke PKD, ke Panwasca maupun ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Jadi ini sangat penting sekali partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemilu, terutama di kita Kabupaten Banyuasin, ya kan. Alhamdulillah Banyuasin ini masyarakatnya cukup aktif. Siap. Ya. Terbukti dengan kita lumayan banyak laporan pada saat pelaksanaan kemarin pilkada misalnya. Nah, tadi kan Ibu Ketua membicarakan tentang partisipasi masyarakat dan juga adanya laporan-laporan. Nah, kira-kira bagaimana Bawaslu Banyuasin bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan laporan ataupun temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat? Ya, baik. Jadi kita sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Banyuasin yang berkedudukan di kabupaten ini membuka posko-posko, ya kan, posko-posko. Kemudian kita bekerja juga sesuai dengan undang-undang. Setiap ada laporan yang masuk ini kita terima. Kita menyiagakan staf, ya kan, untuk di sentra gakumdu, untuk di posko aduan, misalnya posko aduan tentang pemilih. Di sentra gakumdu ini untuk penanganan pelanggaran, kita siapkan staf yang selalu standby 24 jam. Itu selalu buka, kantor kita juga selalu buka, ya kan, 24 jam ketika hari 3 hari menjelang hari H. Ini kita buka terus. Setelahnya juga kita buka, sehingga kalau ada laporan ini diterima, kemudian kita bahas, ya kan, apakah ini memenuhi unsur syarat formil dan material. Kalau dia memenuhi unsur formil dan material,
ini akan kita registrasi. Siap. Registrasi ini akan kita keluarkan surat pemberitahuan kepada pelapor bahwasanya ini diregistrasi. Ini bentuk keterbukaan kita. Siap. Nah, kemudian setelah diregistrasi maka akan dilakukan pembahasan dengan adanya berita acara pleno, lalu dilakukan lagi klarifikasi, ya kan? Lalu kita umumkan kembali. Apakah laporan tersebut misalnya memenuhi pidana atau tidak. Siap. Kalau memenuhi pidana ini akan dilanjutkan ke penyidik. Kalau tidak maka kasusnya akan dihentikan. Dan itu kita selalu umumkan. Setiap laporan itu kita umumkan, tempel di papan pengumuman kita. Nah, itu bentuk keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Siap, Bu Ketua. Ya, karena kita ketahui ya, walaupun kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik, istilahnya laporan kita tindak lanjuti dan lain sebagainya, pasti ada saja laporan-laporan. Seperti kejadian kemarin ada laporan DKPP bahwa dibilang bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin itu tidak bekerja, tidak bekerja profesional lah seperti itu. Bagaimana Bu Ketua menanggapi hal tersebut? Itu memang sudah resiko ya menjadi penyelenggara. Jadi kadang mohon maaf masyarakat mungkin informasinya belum sampai gitu kan. Jadi kita menerima saja kalau memang ada laporan, contoh kemarin ke DKPP ya, kita makanya di DKPP juga kan ada jawaban, ya kan, jawaban teradu. Kita siapkan jawaban karena sesungguhnya kita tentu saja berpegangan atau berprinsip kepada peraturan perundang-undangan dalam penanganan pelanggaran. Kita tidak akan berani keluar dari aturan tentu saja, karena kita tidak boleh berkepentingan dalam hal pemilu maupun pilkada. Siap, Bu Ketua. Nah, kita beralih ke pengawasan ini, Bu Ketua ya. Katanya lebih baik tidak ada pengawas katanya, karena ada pengawas saja hasil pemilu seperti itu. Nah, kira-kira apa urgensi pengawasan si pemilu bagi terwujud pemilu yang jujur, adil dan berintegritas menurut Ibu Ketua? Kira-kira bagaimana? Kalau pengawas tentu saja sangat penting. Dalam setiap lini atau pemerintahan tentu saja sangat penting. Pengawas yang utama mungkin Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mungkin ya masyarakat, ya kan. Nah, masyarakat adalah pengawas yang sesungguhnya sebenarnya. Dan kita Bawaslu ini memang spesifikasinya mengawasi kegiatan penyelenggaraan. Dan ini tentu saja sangat penting ya, karena tanpa pengawas ya kan tentu akan sulit ya berjalannya pelaksanaan pemilu. Contoh kita ini kepada KPU sering mengeluarkan himbauan. Nah, ini mengingatkan kepada teman-teman penyelenggara untuk tetap di jalur aturan, tetap sesuai dengan jadwal. Ini tugas kita. Kemudian di tengah penyelenggaraan di masyarakat, kita sebagai pengawas mengingatkan jangan ada money politik, mengingatkan kepada peserta pemilu untuk sesuai dengan aturan dalam hal berkampanye, misalnya tidak saling berkampanye hitam, ya kan, tidak melakukan money politik. Itu sangat penting. Kalau menurut saya tanpa pengawas ini akan sulit terwujudnya penyelenggara pemilu yang berkualitas. Jujur dan adil dari Bu. Iya, jujur dan adilnya itu yang akan mungkin terlewatkan. Kadang-kadang diawasi saja masih seperti itu, apalagi tidak diawasi Bu Ketua ya, pandangannya seperti itu. Betul. Karena kan manusia ini biasanya butuh pengawas biar dia bekerja sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, Bu Ketua, kita ketahui Gen Z ini kan sangat presentasinya sangat besar gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mengoptimalkan peran serta partisipasi dari pemilih pemula yang Gen Z ini untuk menyukseskan pemilu dan demokrasi ini, Bu Ketua? Siap. Untuk pemilih pemula ya, pemilih Gen pemula. Z ini tentu sangat penting. Sangat penting, pertama kita lakukan sosialisasi, pengetahuan tentang kepemiluan, pengetahuan tentang siapa saja calon, mungkin yang teknisnya di lapangan, kemudian tentang apakah boleh money politik atau tidak, karena itu pengalaman pertama, ya kan, pengalaman pertama bagi pemilih pemula ini untuk berpartisipasi langsung untuk memilih, ya kan. Kalau saya dulu sangat senang sekali itu Pak Midin,
pertama kali udah dapat KTP tuh, wah kapan Wah, aku ikut iya, memilih? kapan nyoblos gitu ya? Iya, kayaknya seru deh. Iya, Ya kan, karena kita punya pilihan andil, sendiri, ya, ya, punya andil untuk punya pilihan demokrasi nih, sendiri, ya. sehingga nanti dengan kita berpartisipasi, ya kan, memilih, kita punya andil suara itu. Iya, benar. Dalam hal pemilu. Malah kalau Gen Z sekarang itu Bu Ketua, dia setelah nyoblos langsung dibuatnya Iya. apa namanya? Status WA ya? Status. Nah, bahwa dia sudah nyoblos seperti Iya. itu kan. Karena ada juga Gen Z ini banyak sekali biasanya kan, banyak sekali, sehingga kalau tidak diakomodir atau tidak di partisipasinya Iya. tidak diakomodir, ini sangat sayang sekali. Iya, sangat. Karena suara mereka sangat besar seperti itu kan. Betul. Pengaruhnya sangat besar untuk demokrasi Indonesia. Nah, kira-kira Bu, prospek untuk pemilu ke depan ini bagaimana Bu, dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik yang terus berubah ini, bagaimana kira-kira sebagai seorang pengawas pemilu Bu? Bagaimana kira-kira? Tentu kita sebagai pengawas pemilu ini harus mengikuti perkembangan zaman. Siap. Namun tetap ini harus sesuai dengan aturan, ya kan. Ke depan kemarin dengan adanya putusan MK, ya kan, tentang pemisahan pemilu lokal dan nasional. Namun kita masih menunggu sebagai pengawas, tentu saja menunggu apakah ada revisi undang-undangnya atau tidak. Karena tentu saja kita sebagai implementator daripada undang-undang ini harus mengikuti daripada aturan-aturan terbaru yang keluar nantinya. Kita masih menunggu regulasi tersebut. Tapi untuk teknologi sangat baik sekali ke depan, mungkin siapa tahu nanti ada e-voting, ya kan. Siapa tahu nanti ada e-voting, karena walaupun e-voting juga tetap perlu pengawas. Pengawas, benar. Iya. Setiap tahapan tentu perlu pengawas. Iya. Untuk memastikan Bu ya bahwa Ya, setiap tahapan itu sesuai dengan prosedur seperti itu. Ya, tinggal pengawasnya ini memang perlu upgrade, ya kan, SDM-nya. Iya. Mengikuti perkembangan teknologi yang tentu saja semakin lama semakin berkembang. Siap. Ini Bu Ya. Ketua. Nah, ini Bu Ketua ya. Kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Banyuasin terkait pentingnya peran mereka dalam mengawal dan menyukseskan pemilu? Kira-kira Ya. Baik, kami selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat tentunya ke depan tetap berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Banyuasin, sehingga dengan peran atau kontribusi yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengawas yang sesungguhnya, ini bisa menghasilkan kualitas demokrasi. Tentu saja memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar dikehendaki rakyat sesuai dengan hati nurani. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa menjadikan proses penyelenggaraan di Kabupaten Banyuasin ini berjalan dengan lancar dengan adanya pengawasan juga dari masyarakat. Pengawasan ini bentuknya bisa jadi masukan, kritik, saran kepada kita pengawas pemilu. Pengawas pemilu di Kabupaten Banyuasin. Ya, baik. Terima kasih Bu Ketua atas waktunya dan atas sharingnya kepada kita semua, sahabat Bawaslu. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita di bidang pengawasan, terutama pemilih pemula, karena memang visi dan misi Bawaslu itu melibatkan masyarakat, terutama pemilih pemula, untuk mensukseskan pemilu. Iya. Bagaimana Bu Ketua, kita slogan dulu bersama rakyat? Siap. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila.